Jadi kamu nggak mau tanggung jawab? Kamu nggak mau tanggung jawab? Kurang kandunganmu. Aku benci sama kamu! Kamu jahat! Aku benci sama kamu! Good! Oke, good. Jaja, next scene. Mana next scene ya? Scene 3. Good. Oke, next scene. Next scene ya. Beres-beres semuanya. Siap-siap. Karin, congratulations sayang. Kamu tahu, acting kamu tadi itu sangat bagus, sangat mengesankan. Dan aku yakin ya, kalau kamu berakting seperti ini terus, kamu bisa mempertahankan acting ini terus, aku yakin karir kamu itu pasti akan segera melejit. Kamu tuh... Karin, kamu kenapa Karin? Hah? Karin, kamu jangan bercanda dong, Karin. Hah? Ikut. Kamu ini apa-apaan sih? Baru aku puji sedikit udah lebay kayak gini. Gak lucu tau nggak? Apalagi kamu melakukan itu di depan semua orang tau nggak? Gimana kalau semua orang itu tahu kalau kamu itu hamil beneran? Hah? Siapa yang lebay? Siapa yang acting? Orang kamu ngerasa semua beneran kok. Kita cek aja suasana. Karin, gimana? Gimana? Kamu harus nikahin aku. Aku nggak mungkin nanggung ini semua sendirian. Karin, dengerin aku baik-baik ya. Kita nggak mungkin bisa menikah, Karin. Kamu tahu kan? Itu bisa merusak semuanya. Bisa merusak karir kita. Dan kamu juga tahu, karir kita berdua itu sedang menanjak. Dan aku nggak mau karir kita berdua redup cuma gara-gara ini. Iya, tapi kan... Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu masih mau kan berkarir di dunia entertainment seperti ini? Nah, kalau kamu masih mau, sekarang juga kamu gugurin kandungan. Nanti aku akan kasih kamu obat untuk gugurin kandungan kamu. Setelah itu kamu minum. Ngerti kamu? Ngapain kamu sini? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Permisi, Pak. Tunggu dulu. Kamu jangan bilang kalau anak saya belum pulang ya. Yang ini bikin kepala saya pusing aja. Terus kamu kenapa nggak bilang sama saya dari tadi kalau anak saya belum pulang? Saya tidak bermaksud untuk menutupinya, Pak. Tapi mungkin karena pekerjaannya Mbak Karin sibuk, makanya... Oh, tahu saya. Kamu suka sama anak saya ya? Hah? Enggak, Pak. Saya nggak berani lancang untuk menyukai Mbak Karin. Sumpah, Pak. Terus kenapa kamu tutupin dan kamu belain dia? Kenapa? Dengar, ulah kamu itu bisa bikin bahaya anak saya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kamu mesti tanggung jawab, tahu? Kenapa kamu masih di sini? Cepat jemput dia di tempat syutingnya, suruh dia pulang. Kalau nggak mau, seret dia. Berapa sekarang? Jam berapa? Pulang baru gini hari. Perempuan mana yang ada pulang jam segini? Papa kan tau sendiri kan? Karin itu pulang kerja. Kerja itu kan cuma alasan. Kamu tahu, ini yang bikin papa nggak suka kamu jadi artis. Tahu kamu?
Hidup kamu jadi nggak teratur. Pulang pagi aja selalu. Papa nggak ngerti. Apa sih yang kamu sukai dari dunia yang begini nih? Uang kan kamu dapat lebih dari papa. Siapa yang nggak kenal papa sih? Broto Suseno yang punya perusahaan banyak. Grup Broto Seno yang punya perusahaan di dalam dan luar negeri. Kamu kan nggak kekurangan, Karin. Pak, yang Karin butuhin itu bukan duit, tapi lebih kepada kepuasan diri sendiri. Dan Papa nggak bakalan ngerti itu. Memang papa nggak ngerti. Yang papa ngerti adalah kamu selesaiin kuliah kamu dan kamu bantu papa kelola perusahaan papa. Ngerti? Kamu kenapa lagi? Gak apa-apa. Udah habis Papa mau ngomong apa? Pokoknya Karin nggak akan meninggalkan Karin! Karin. Karin, papa belum selesai ngomong. Aduh, anak. Nggak boleh ada siapapun yang bisa menghalangi aku untuk menjadi artis tenar dan hebat. Termasuk Papa. Dan bayi ini. Karin, Karin buka pintu Karin. Karin kenapa Karin? Kamu nggak apa-apa kan Karin? Karin nggak apa-apa. Udah, Mama pergi aja. Karin, kamu buka pintu dong. Ada apa? Kamu kenapa sih? Tinggalin Karin sendirian, Karin nggak apa-apa. Ah! Karin, Mbak Karin. Karin buka pintunya Karin. Tuh, ambil kunci cadangan, cepat. Karin buka pintunya Karin. Ya Tuhan, apa yang terjadi sama anakku? Karin, kamu bertahan Karin. Tejo, cepat! Karin, buka, cepat! Karin, dengar Papa Karin! Ya. Karin, kamu bertahan! Cepat, Tejo, kita aja nggak bisa buka! Ayo dong, cepat Pak! Cari kunci yang pas! Iya Pak, ini Pak, udah cepat. Karin, jawab apa Karin? Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Bapak tenang saja. Kondisi putri Bapak sudah membaik dan sekarang tengah beristirahat. Begitu juga dengan calon cucu Bapak. Untung masih bisa diselamatkan. Maksud dokter, anak saya... Iya, putri Bapak sedang hamil. Masalah besar kayak gini, kamu nggak bilang sama Papa. Kamu tahu apa akibatnya dari hamil di luar nikah? Iya, Pak. Aku tahu kok. Yang aku mau juga menggugurkan kandungan ini. Karin, kamu ngomong apa? Kamu mau gugurin? Gila kamu ya. Kamu mau nambah dosa. Bunuh kandungan kamu. Papa nggak setuju. Bagaimanapun juga dia calon cucu Papa. Tapi, Pak, ini semua demi karir aku. Aku nggak mau karir aku hancur. Lagi pula ini demi nama baik keluarga kita kok. Karir.
Itu aja yang ada di otak kamu. Lagian kalau kamu bicara karir, harusnya dari awal kamu tahu apa akibat dari hubungan bebas kamu. Sekarang bilang sama Papa, siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Karin, kenapa kamu diam? Bilang sama Papa, siapa laki-laki itu? Pak, percuma, Pak. Dia tuh nggak bakalan mau tanggung jawab. Dia nggak mau tanggung jawab. Kurang ajar betul dia. Oke, kalau dia tidak bertanggung jawab, Papa akan nikahin kamu sama anak teman Papa. Nah, ini dia. Ini. Perkenalkan anak saya. Karin. Cocok banget ya, Pak. Apalagi mau jadi mantu ya. Karin, kamu kenapa? Masuk angin? Enggak, Tante. Saya lagi hamil muda. Maaf Pak Broto, ada urusan penting yang harus kami selesaikan. Kami permisi. Ayo. Bagaimana dengan rencana perjodohan kita, Pak? Pak Iskandar jangan keluar dulu, Pak. Pak Iskandar. Karin, kamu gila ya? Kamu benar-benar ingin seluruh dunia tahu kalau kamu hamil di luar nikah? Karin nggak peduli, Pak. Yang penting Karin nggak menikah. Karena kehadiran bayi ini hanya akan mengganggu pekerjaan Karin, Pak. Kamu benar-benar gila ya? Dengar kamu! Sampai kapan Papa tidak akan membiarkan kamu menggugurkan kandungan kamu. Papa akan terus mencari laki-laki yang mau menikah sama kamu, meskipun itu berarti Papa kehilangan harta Papa. Dan Karin akan terus bilang ke mereka, Pak, kalau Karin ini hamil. Sekarang gini aja ya, Pak ya. Mana ada si laki-laki yang mau menikah dengan perempuan yang hamilnya dengan orang lain? Papa tahu siapa orangnya yang mau menikah sama kamu. Tejo. Tejo akan menikah sama kamu. Enggak, Pak. Enggak! Karin nggak mau! Karin nggak mau menikah dengan dia. Dia itu cuma seorang supir. Kamu harus mau. Ini sudah keputusan Papa. Tejo akan Papa jadikan manajer di salah satu perusahaan Papa. Jadi tidak ada alasan untuk kamu menolak. Ngerti kamu? Saya terima nikahnya dan kawinnya Karin binti Broto Suseno dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Mbak. Kita kan sudah resmi sebagai suami istri, Mbak. Itu kan cuma di buku nikah aja. Tapi bagi gua, selamanya lo itu bukan siapa-siapa. Yang mau lo jadi suami gue kan bukan gue, tapi bokap gue. Jadi jangan pernah lo punya pikiran lo bisa nyentuh gue, ataupun lo ngaku ke orang-orang kalau lo itu suami gue. Yang tahu kita suami istri, itu cuma bokap gue. Paham lo? Udah, nih, sekarang tuh, tidur di lantai. Nih. Alhamdulillah ibu, anaknya sudah lahir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Bu, bayi Ibu perempuan cantik seperti ibunya. Ibu sudah mulai bisa menyusuinya. Iya Mbak Karin, bayinya pasti udah haus. Bisa disusuin sekarang, kasihan. Karin, kamu nih dengar apa enggak sih? Ayo cepet, ambil bayinya terus susuin dia, nanti dia kehausan. Dia tuh kan bisa minum susu kaleng, Pak. Astagfirullah, Karin, kamu nih ngomong apa sih? Kamu sekarang ibu, dan tanggung jawab ibu adalah nyusuin anaknya. Ayo sus, kasih bayinya. Ih! Astagfirullah. Papa tuh berisik ya. Sus, mendingan sekarang suster bawa bayinya keluar deh, Sus. Saya pusing. Istirahat. Oke sus, bawa ke ruangannya, kasih susu botol, tolong ya. Baik, Pak. Pak, mungkin Mbak Karin butuh waktu untuk istirahat. Kita keluar dulu sebentar. Ayo. Sikap Karin itu udah kelewatan. Walaupun dia nggak menginginkan bayi itu, tapi dia nggak boleh kayak gitu dong. Dia kan tetap ibu kandung dari bayi itu. Gak bisa dia peduli dan kasar kayak gitu. Menurut aku sih, sepertinya Mbak Karin cuma butuh waktu aja. Ya kita sabar dulu. Aku yakin kok, nanti kalau anaknya sudah gede, pasti Mbak Karin akan berubah. Dia pasti akan luluh. Ya udah, kita lihat bayinya ya. Itu nggak akan terjadi. Karena sampai kapanpun aku nggak akan pernah luluh dan nggak akan pernah mau ngurus bayi. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuat
kamu dari kaki saya. Nggak mau. Kalau aku lepasin, Mama pasti pergi. Terus yang nganterin aku sekolah siapa? Ih, aku tuh mau berangkat syuting tau gak sih? Sekarang lepasin tangan kamu dari kaki saya. Oh, kamu minta dijewer? Hah? Sakit, Ma. Hah? Minta dijewer kamu ya? Sakit. Bandel sih kamu, mau dijewer sampai putus. Sekarang kamu dengerin baik-baik ya. Saya ini bukan mama kamu. Dan kamu juga bukan anak saya. Dari dulu sampai sekarang saya cuma peduli satu, jadi artis. Ngerti kamu? Ayu kamu nggak apa-apa kan? Aku bukan anak Mama ya. Mama gak pernah sayang sama aku. Ayu itu nggak benar. Ayu anak Mama. Mama ngomong kayak gitu mungkin karena Mama buru-buru mau berangkat kerja. Ya, kamu gak usah pikirin ya sayang ya. Mama sayang sama Ayu. Karin, tunggu dulu. Sikap apa itu tadi? Itu sikap seorang ibu terhadap anaknya. Kamu minta masuk sama Ayu. Kamu itu udah terlalu banyak menyakiti dia. Ini bukan urusan papa. Jadi papa nggak perlu ikut campur. Dulu boleh, Pak. Aku ngalah dan mengikuti semua kata-kata Papa. Tapi sekarang udah nggak bisa, Pak. Dulu Papa nyuruh aku untuk menikah dengan Tejo. Oke, aku lakuin. Sampai pada akhirnya aku harus melahirkan bayi itu. Tapi sekarang ya, Pak. Sekarang Papa nggak bisa perintah aku lagi ataupun larang-larang aku lagi. Aku mau melanjutkan karir keartisan aku yang dulu sempat terhenti. Jadi Papa dengar baik-baik sekarang ini. Ini hidup aku, Pak. Begitu juga apa yang akan aku lakukan dengan anak itu. Jadi Papa nggak perlu ikut campur. Keren. Karin, dengerin aku. Apapun yang terjadi, kamu jangan pernah membiarkan mereka merusak karir kamu lagi. Atau kalau enggak, kamu akan kehilangan karir kamu untuk selamanya. Ngerti? Bagaimana tanggapan Anda setelah Anda berhasil masuk nominasi artis Betul ini? Ya, tentunya saya sangat bersyukur ya bisa masuk menjadi nominasi artis terbaik tahun ini. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Adrian. Adrian itu adalah manajer saya. Itu kan Tante Karin, artis idolaku. Aku juga suka sama dia. Dia sangat cantik. Aku berharap punya mama seperti dia. Itu kan mama aku. Mama kamu? Itu mama kamu, ayo. Saya dengar berita bahwa Mbak Karin ini sudah punya anak, apa itu benar? Saya ini masih single, belum menikah. Gimana mungkin saya bisa punya anak, ya kan? Sekali lagi saya tegasin ya, saya ini single dan belum punya anak. Itu mungkin cuma gosip-gosip orang yang gak suka sama saya. Ayo kamu bohong ya? Enggak, aku gak bohong. Itu benar mamaku. Kamu suka bohong ya? Iya, kamu bohong, Ayu. Ayu bohong, Ayu bohong, Ayu bohong, Ayu bohong, Ayu bohong, Ayu bohong, Ayu bohong,
yang tukang bohong sama teman-teman. Ayu kan nggak tukang bohong, Ayu bener anak mama kan. Ayu memang anak mama. Iya. Ayu itu bener anaknya Mama Karin. Ayu nggak usah ragu-ragu ya. Tapi kenapa mama bilang nggak punya anak? Ayu pengen ketemu mama sekarang. Ayu pengen ketemu mama. Jangan, Nak. Jangan sekarang ya. Mama lagi sibuk kerja. Nanti kalau kita ke sana malah mengganggu. Terus Ayu dimarahin. Iya, Ayu, papa benar. Nanti Ayu nanya mama langsung kalau mama udah di rumah. Supaya mama gak marah, ya. Udah, ayo aku temenin mama sampai pulang. Di sini ini kamu harus main bagus, ya. Karena di sini inilah itu intinya semuanya, ya. Di sini ini sangat penting sekali, oke? Jadi emosi kamu itu harus meledak. Meluap-meluap ya? Ya, betul sekali. Oke, bisa tag ya? Kamu udah hafal semuanya? Udah. Oke, langsung tag. Oke. Sip. Oke, semuanya langsung tag ya. Oke, Ayo sayang. Ini sudah malam. Besok harus sekolah pagi. Yuk, kita bobo. Iya, Ayu. Gak usah tungguin mama. Mama kan masih syuting ya. Belum selesai. Nanti juga pulangnya paling pagi ya. Enggak, Ayu mau tunggu di sini aja sampai mama pulang. Ayu mau denger apa kata mama. Biar Ayu nggak diketawain teman-teman. Biar nggak dituduh pembohong. Ayu, Mama pasti punya alasan kenapa dia ngomong kayak gitu di depan wartawan. Gini, nanti biar Papa aja yang bilang ke teman-teman Ayu kalau Ayu ini bukan anak yang pembohong. Tapi sekarang kita bobo. Ayo. Pokoknya Ayu mau dengar sendiri apa alasan mama. Silakan turun. Ya udah, aku pulang ya. Ya udah, aku juga langsung pulang ya. Iya. Lihat ya. Oke. Dah. Bye. Mama? Ma, kenapa mama bilang di TV nggak punya anak? Kan mama punya Ayu. Ayo dong, Ma, jawab. Ma, jawab. Apa alasannya? Kamu mau tahu alasannya kenapa? Karena saya tuh nggak pernah anggap kamu tuh anak saya. Kamu tuh cuma anak pembawa sial, tau nggak? Dan dari awal dari kandungan, saya tuh sudah mau menggugurkan kamu. Jangan terusin kata-kata itu lagi, Mbak. Tolong. Kenapa kamu tutupin
kupingnya. Buka aja kupingnya, buka aja. Jangan, Mbak, tolong. Biar aja, biar dia dengar kenapa alasan saya membencinya. Tolong kasihan sama Ayu. Dia nggak bersalah. Kalau Mbak Karin mau marah-marah, marah sama saya. Tapi jangan sama Ayu. Dia tuh cuma bisa merusak karir keartisan saya, tahu nggak? Saya nggak akan biarin Mbak ngelakuin ini. Angkat dong, angkat. Papa, kok telinga aku ditutup? Aku kan mau dengar alasan Mama. Kamu bisa dengerinnya besok. Sekarang kita tidur. Ayo kita ke kamar yuk. Halo? Kamu apaan sih pakai emosi segala? Tahan dong emosi kamu. Ingat ya, ini adalah saat-saat yang menentukan untuk karir kamu, Karin. Jangan sampai dirusak cuma gara-gara anak itu. Anak itu bisa aja kan keceplosan, iya kan? Bilang kalau kamu itu ibu kandungnya sendiri. Makanya mulai sekarang, tolong kamu baik-baikin dia, deketin dia, ya. Jangan sampai keceplosan, oke? Iya, iya. Siapa bilang aku nggak punya ibu? Aku punya kok. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Kapan ya, Pa? Mama nemenin Ayu tidur. Ayu pengen sekali temenin Mama dibacain salawat kayak Papa tadi. Kamu bosen ya, Papa temenin Bobo. Mama! Kamu apaan sih pakai emosi segala? Tahan dong emosi kamu. Ingat ya, ini adalah saat-saat yang menentukan untuk karir kamu, Karin. Jangan sampai dirusak cuma gara-gara anak itu. Sayang, Mama tuh bilang kayak gitu bukannya Mama nggak sayang sama Ayu. Tapi itu semua karena tuntutan pekerjaan Mama sebagai artis, sayang. Jadi Mama minta tolongnya sama kamu ya. Kamu jangan bilang sama teman-teman kamu kalau Mama ini namanya kamu. Tapi Mah, Ayu sayang kan sama Mama kan? iya Mah. Ayu nggak mau dong lihat Mama sedih. Nggak mau lihat Mama kehilangan pekerjaannya Mama. Nah, kalau Ayu sayang, pasti Ayu nurut sama Mama. Ayu nggak akan bilang siapa-siapa kalau Ayu itu anak Mama. Pinter, bener ya sayang ya? Ayu sayang banget sama Mama. Mama juga sayang kok sama Ayu. Ya udah, sayang. Sekarang kamu bobo ya. Mama juga mau tidur, ngantuk. Mah, Ayu boleh minta sesuatu nggak? Ayu mau malam ini Mama temenin Ayu tidur. Mau kan Mah ya? Mau ya Mah? Anggap aja itu hadiah untuk Ayu yang udah ngebantuin kamu untuk nyembunyiin hal itu. Yaudah, yuk. Ayo Mah! Sini sayang. Gak apa-apa sayang. Yang penting malam ini kamu ditemenin Mama, Bobo. Ayu senang akhirnya Mama bisa nemenin Ayu bobo.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Aduh, cantik-cantik semua ya kalian ya pagi ini. Di antara kalian siapa yang ingat hari ini hari apa? Ayo. Hari Ibu. Iya, pinter semuanya. Nah, sekarang hari ini hari Ibu adalah siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan puisinya untuk ibunya? Ayo siapa? Saya. Ayo sini maju. Sekarang Ayu baca puisinya ya. Ibu, jasamu padaku gak akan kulupakan. Kau kandung aku sama 9 bulan. Bohong! Aku kan gak punya ibu. Siapa bilang aku gak punya ibu? Aku punya kok. Kalau punya mana? Kok gak pernah kesini jemput kamu? Kemarin juga kamu ngaku-ngaku Tante Karin itu ibunya kamu. Artinya kamu gak punya ibu. Enggak, gak benar. Ibu kan emang gak pernah kesini. Karena Ayu bohong. Ayu bohong. Ayu bohong. Ayu bohong. Sudah. Berhenti. Kalian tidak boleh mengejek Ayu. Ibu tidak pernah mengajarkan kalian seperti itu. Ayu, sini. Ayu, kamu kenapa, Nak? Kok kamu nangis? Kenapa? Ayu, Pak. Ayu diketawain sama mereka. Karena Ayu gak punya ibu. Ayu, sayang. Dengerin Papa. Ayu bukannya nggak punya ibu. Cuma mamanya Ayu beda sama mama teman-temannya Ayu. Makanya Ayu nggak bisa panggil mama di depan teman-teman Ayu. Udah, nggak usah sedih ya. Kan bisa panggil mama di rumah. Sekarang kita pulang. Ya. Ma, kucirin aku dong, Ma. Ma, lihat ini rambut aku berantakan. Ma, kucirin dong, Ma. Ma, kucirin aku, Ma. Ma, kucirin aku, Ma. Ma. Au! Kamu nggak apa-apa kan? Kayak nanya lagi ya, nggak apa-apa. Ini semua tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu kalau kamu nggak teriak-teriak, nggak pegang-pegang mama, nggak mungkin kan kaki mama kena. Ma, maaf, Ma. Nggak sengaja. Maaf. Aku pengen dikuncirin, Ma, kayak temen aku, Ma. Kamu nggak lihat mama lagi ngapain? Mama itu lagi baca skrip, besok mama harus syuting. Pergi deh sana, pergi. Ayu, Papa bisa kok kuncirin kamu. Sini sama Papa. Ya. Lagi ngapain dua lihat-lihatan? Lanjutin. Mama itu mau pergi ke acara pesta penghargaan artis baik tahun ini. Tapi, Ma, Ayu mau ngajakin sholat bareng sama Mama. Mama nggak bisa. Mama ada acara. Mau sholat aja sendiri. Tapi, Ma, Mama masih inget kan? Besok aku ulang tahun. Ya Allah, besok Ayu ulang tahun. Ayu nggak minta apa-apa ya Allah. Ayu cuma mau Mama sayang sama Ayu. Itu aja ya Allah.
Kabulin permintaan Ayu ya Allah. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Menang juga kan akhirnya gue. Mama udah pulang belum ya? Mama kasihan, pasti mama capek. Aku sayang sama mama. Selamat malam, Ma. Selamat ulang tahun. Ayu selamat ulang tahun ya. Sekarang cium lilinnya. Tunggu. Ayu doa dulu, ya. Makasih ya Allah, udah kasih Ayu umur yang panjang dan keluarga yang sayang sama Ayu. Amin. Pinter dah. Oke, sekarang tiup lilinnya. Oh, ayo lagi. Matiin ya, terus. Satu lagi. Ayo. Ayu akan kakek berikan kado apa aja yang Ayu suka. Ayu bilang, nanti kakek pasti beli. Kenapa? Yuk, kok diam aja? Kamu nggak mau kado dari kakek? Ayu nggak mau apa-apa kok, Kek. Ayu cuma maunya mama nemenin Ayu jalan-jalan. Hah? Apa kan bilang? Nanti kalau wartawan lihat gimana? Mbak Karin, kalau bisa tolong dikabulin permintaan Ayu kali ini aja, Pak. Ini kan ulang tahunnya. Ya hari ini juga Mbak Karin kan libur, gak kerja kan? Iya Karin, anggap aja ini kado buat Ayu. Kan sudah 6 tahun kamu gak pernah kasih dia kado. Iya, mama temenin. Yeay, makasih, Ma.
bikin urusan aja. Lain kali kamu gak usah minta mama aneh-aneh kayak gini ya. Bikin repot aja. Nanti kalau ada yang lihat kan bahaya. Gara-gara permintaan konyol anak itu, sekarang semuanya jadi berantakan kan? Coba kalau dari awal saya nggak ngikutin apa maunya dia, pasti pemberitaan seperti itu juga nggak bakalan ada. Heh, kamu, khusus buat kamu, mulai sekarang saya nggak akan pernah ngajak kamu jalan lagi. Lakuin itu, Ma. Ayu tahu. Ayu salah. Ayu minta maaf, Ma. Ayu janji nggak akan bikin susah Mama. Apa kamu bilang? Kamu nggak akan bikin saya susah lagi. Heh, kamu tuh anak pembawa sial, tau nggak? Jadi sampai kapanpun, tetap basial buat saya, bawa masalah buat saya. Cukup, Karin. Kamu nggak pantas bicara seperti itu. Memang itu kenyataannya kok. Harusnya dari awal ya, saya itu menggugurkan dia. Hentikan! Kamu cuma bisa menyakiti perasaan anak kandung kamu sendiri. Tahu kamu? Ya biarin aja! Emang dia ini penghancur karir saya. Kamu, biar kamu merasakan gimana sakitnya, gimana nggak enaknya jadi saya. Jangan benci Ayu, Ma. Ayu sayang Mama. Ayu sayang sama Mama. Lepasin nggak? Lepasin! Enggak. Lepasin! Enggak, Ma. Bener-bener bandel kamu ya. Bener-bener cari masalah kamu ya sama saya ya. Lepasin! Enggak. Lepasin! Enggak. Gak apa-apa kan? Kamu dengar baik-baik. Kalau sampai karir saya hancur gara-gara berita ini, saya nggak akan pernah mau lagi ya kenal sama kamu. Ngerti kamu? Mama. Ayo. Mama jangan tinggalin Ayu, Ma. Ayo, udah jangan dikejar mama ya. Kamu di sini aja sama papa. Ma. Ayu mau benci sama Mama, Pa. Ayu mohon, Pa. Ayu nggak mau hilangin Mama. Iya. Anak tersebut dengan Mbak Karin? Iya. Apa benar dia adalah anak kandung Mbak Karin ya selama ini ditutupi keberadaannya? Apa hubungan dia dengan anak Mbak Karin? Tolong jelaskan Semuanya tenang ya, semuanya tenang ya. Jadi anak yang ada dalam foto itu bukan anak saya. Lalu anak siapa Mbak? Saya itu kan baik sama semua orang, jadi anak pembantu pun juga saya asuh. Kamu jangan sedih lagi ya. Oh, itu betul bukan anaknya Mbak Karin? Lalu anak siapa?
Itu anaknya, itu ya. Mas, mohon maaf, jangan diganggu. Tolong jangan diganggu, Mas. Iya, Dek, tolong jawab pertanyaan kami ya. Apa benar kamu bukan anak kandungnya Bu Karin? Ya, tolong dijawab yang benar ya. Nanta itu bukan mama aku. Aku cuma anak pembantu di sini. Kelewatan kamu ya. Kamu udah bikin papa malu tau. Tega-teganya kamu bilang Ayu anak kandung kamu sendiri sebagai anak pembantu. Dengar ya, mulai sekarang kamu jangan panggil papa lagi. Hubungan ayah dan anak sudah putus. Papa malu punya anak seperti kamu. Bagus, Pak. Bagus kalau itu yang Papa mau. Aku sudah capek, Pak. Aku tersiksa hidup di rumah ini, Pak. Tanpa bantuan Papa, dengan bantuannya Adrian, aku masih bisa jadi seorang artis yang hebat dan terkenal, Pak. Kakak jahat. Kenapa musir mama? Bukan mama yang bilang kalau Ayu ini anak pembantu. Tapi Ayu sendiri yang bilang. Mama jangan pergi ya, Ma. Diam kamu. Mama. Ayo. Ma, jangan tinggalin Ma. Ma, jangan tinggalin Ayu, Ma. Kalau kamu nikah sama Karin, kamu gak akan ninggalin aku kan? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Mana sih? Sinta, kamu gila ya? Ngapain kamu kesini? Hah? Kalau sampai dia ngelihat kita berdua, dia bisa tahu kalau kita ini berselingkuh. Gimana sih kamu? Iya sayang, aku tahu. Aku kan kesini mau ketemu sama produser kamu. Mana coba produsernya? Mana? Kamu tuh dari dulu mau kenalin aku ke produser kamu, tapi nggak jadi-jadi. Aku tuh pengen jadi artis kayak Karin. Iya, aku tahu. Tapi tolong sabar dong. Nanti kalau udah tepat waktunya, aku pasti kenalin kamu kok sama produser aku, ya. Udah deh, sekarang mendingan kamu pulang, ya. Karena aku nggak mau sampai Karin ngelihat kita berdua. Karena kalau sampai dia ngelihat kita, bisa batal pernikahan aku sama dia. Dan aku gagal mendapatkan hartanya. Iya, tapi kamu harus janji satu hal sama aku. Kalau kamu nikah sama Karin, kamu nggak akan ninggalin aku kan? Ya enggak dong sayang, aku ninggalin kamu sih. Justru itu sebaliknya. Setelah aku mendapatkan hartanya Karin dan juga papanya, aku janji sama kamu ya, aku akan ninggalin Karin. Dan setelah itu, aku akan menikahi kamu sayang. Janji? Ya aku janji ya. Yaudah sekarang makanya kamu pulang. Karena kamu nggak mau suruh pulang ke rumah ini. Hehe, tenang dong sayang, sabar, nggak usah emosi kayak gitu ya. Pokoknya aku janji setelah ini kita akan mencari job yang banyak. Dan setelah itu kita akan mendapatkan banyak uang. Dan setelah itu kita akan menikah ya. Karena kamu tahu apa? Karena di hati aku itu cuma ada kamu sayang.
jahat ngomong sama cewek. Dia bilang cuma mau hartanya mama. Abis nikah sama mama, dia ngambil harta mama. Karin, dengerin aku. Ini pasti hasutannya Tejo. Karena dia itu gak setuju dengan rencana kita menikah, Karin. Kamu sama papa kamu tuh sama aja ya. Kerjanya cuma bisa bikin mama marah. Enggak, Ma, aku nggak bohong. Om jahat yang bohong, Ma. Kan percaya sama aku, Ma. Karin! Kamu durhaka benar kamu sama anak kamu. Dengar kamu ya, sampai terjadi sesuatu sama Ayu, Papa akan bertindak keras sama kamu. Tujuh, bawa ke dalam. Akan betul kamu. Bagaimana dok, keadaan cucu saya? Kenapa sampai sekarang dia belum sadar dok? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Tapi sebaiknya besok Ayu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan CT scan, Pak. Kamu kenapa sih? Mondar-mandir. Mikirin Ayu. Biasa juga nggak segitunya mikirin Ayu. Karin, aku ini bukan mikirin Ayu, tapi aku mikirin kamu, tau gak? Kamu nggak lihat apa? Tadi papa kamu marah besar sama kamu sampai nampar kamu. Karin, coba deh kamu bayangin. Gimana kalau sampai papa kamu itu mencoret kamu dari keluarganya? Gimana coba? Ya kan masih ada kamu. Toh kita juga masih bisa kerja kan, cari duit sendiri. Ya udah, aku mau ke dalam dulu ya, ambil obat muka. Kamu sakit lagi. Tejo. Apaan? Saya bilang sama kamu, Karin boleh aja nggak percaya sama ucapannya Ayu, tapi saya tidak. Dan saya tidak akan membiarkan kamu untuk menggunakan atau mengeruk hartanya Karin. Ngerti kamu? Terus bisa lo apa? Hah? Apa? Lo denger ya, mungkin lo dan juga Ayu itu tahu kalau gue cuma manfaatin Karin. Tapi selama Karin percaya sama gue akan bebas morotin Karin. Dan juga bapaknya Karin. Dengar itu. Jadi benar. Jadi benar kalau kamu itu. Karin, aku bisa jelasin semuanya, Karin. Aku nggak perlu. Kamu tega ya, Adrian ya? Kamu tuh tega. Aku udah cinta sama kamu, aku udah tulus sayang sama kamu, tapi balasan kamu cuman kayak gini. Mulai sekarang kita putus. Dan aku akan tuntut kamu karena kamu udah menggelapkan semua uang-uang aku. Jadi kamu mau ngelawan aku, ha? Kamu mau ngelawan aku? Oke, silakan. Tapi denger ya, Karin. Jangan pernah salahin aku kalau semua orang tahu. Kalau Ayu itu adalah anak kamu, Karin. Dan si Tejo ini, dia itu bukan ayahnya, melainkan aku, Karin. Aku! Apa? Jadi kalian berdua nggak bisa membicarakan aku, hah? Kamu Karin, kamu dengerin aku baik-baik. Kamu pikir tanpa adanya aku, hah? Karir kamu bisa berkembang, hah? Harap, Karin. Karena aku yang akan menurunkan kamu, Karin. Kamu dengar itu? Kamu nggak akan bisa. Siapa bilang aku nggak bisa? Hah? Aku ini sutradara. Aku kenal sama semua produser-produser itu. Dan aku akan bilang sama semua produser itu supaya mereka itu jangan pernah memakai kamu. Ngerti nggak? Kurang ajar kamu, Adan. Kurang ajar, aku benci sama kamu. Aku nggak akan balas. Keluar. Sana.
Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Kamu tuh bener-bener cuma matre, aku benci sama kamu. Ya Tuhan, apa ini semua harus terjadi sama aku? Itu semua terjadi karena kamu tidak pernah bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan sama kamu. Kamu lihat ke sekeliling kamu. Allah sudah memberikan kamu suami yang setia, yang baik, yang soleh. Dan bahkan dia mau membesarkan anak yang bukan anak kandungnya. Allah juga sudah memberikan anugerah yang luar biasa indah. Ayu. Ayu itu anak kamu yang menyayangi kamu lebih dari apapun, Karin. Dia menyayangi kamu lebih dari papa, lebih dari Tejo. Tapi apa sikap kamu sama dia? Kamu malah membenci dia, kan? Istighfar, Karin. Istighfar. Minta maaf sama Allah. Dan mulai menyayangi Ayu. Papa bilang aku harus menyayangi Ayu, Pak. Justru karena Ayu aku jadi gak bisa menuntut Adrian, Pak. Anak itu tuh benar-benar kutukan buat aku. Karin! Kamu! Jangan! Kasihan Mama. Subhanallah. Subhanallah. Kau memang anak yang berhati malaikat. Kamu masih bela mamamu yang durhaka sama kamu. Kasihan. Kasihan kamu. Yang kasihan itu Mama, Kek. Mama dibohongin sama om jahat. Aduh! Kalian tuh kalau mau tagih-tagih di luar sana, tempatnya bukan di sini. Capek mau istirahat. Mama kenapa? Pusing ya? Belum makan ya? Aku bawain ya. Nggak usah Ayu. Biar kakek suruh pembantu aja ya. Gak apa-apa, Kek. Biar Ayu aja. Mama tunggu sini ya, Ayu ambilin dulu. Dengar kamu ya, Karin ya. Sampai kamu lukai Ayu sekali lagi, Papa akan. Nah, kan? Jadi sakit sendiri kan? Makanya jangan suka marah-marahin Karin. Kamu yang benar-benar kelewatan kamu ya. Lagi nih anak. Mama. Pelet. Ayo! Mana makanan Mama? Ngambil makanan aja setahun. Sini. Lawan. Oh, pinter kamu ya. Mama nggak dikasih minuman. Mau bikin Mama kesel. Oh iya. Ayu lupa. Ayu. Mbak, Ayu kan anak kita, bukan pembantu. Biar saya aja yang ambil air minum. Biar Ayu aja, Pak. Mama nggak nyuruh Ayu. Ayu sendiri kok yang mau. Ayu ambil dulu ya, Ma. Cepetan. Mbak Karin, saya mohon Mbak. Kalau Mbak Karin punya kebencian sama Ayu, limpahkan ke saya. Jangan ke dia. Dia masih kecil. Tejo. Mentang-mentang kamu diangkat sama papa dari seorang supir menjadi seorang manajer, terus kamu pikir kamu bisa ngatur saya? Iya. Saya tahu secara hukum kamu tuh memang suami saya, Tejo. Tapi kamu nggak punya hak sama sekali untuk ngatur-ngatur saya. Karena di mata saya, kamu tuh cuma seorang supir. Udah sana pergi. Pergi! Ayo! Mana minumnya Mama? Iya, Ma. Sebentar. Sengaja kamu ya
ya mau bahasain mama ya. Maaf Ma, Ayu nggak sengaja Ma. Bener-bener mental dihukum ya. Sini tangan kamu, sini. Satunya mana? Sakit Ma. Sakit. Udah berani kamu ya? Udah berani ya? Ma. Astagfirullahaladzim, Karin! Apa-apaan kamu, Karin? Sini, sini. Karin, tuh! Gila kamu! Karin, anak ini adalah titipan Allah yang harus kita jaga dan kita sayangi, bukan dipukul. Alah udah. Nggak usah kamu ngajarin saya. Mendingan kalian berdua sekarang keluar. Keluar dari kamar saya mau istirahat. Kamu juga. Saya mau istirahat. Aduh, Mama, Kakek. Ah, Apa lagi om? kedinginan Ma. Ya kalau kedinginan tinggal matiin aja AC kamar kamu. Dingin banget Ma. Ya kalau masih dingin kamu pakai jaket yang tebal, habis itu pakai selimut yang tebal, matiin AC kamar kamu. Tapi boleh nggak Ayu bobo sama Mama malam ini aja? Kamu tuh ngeyel ya. Bisa juga minta apa-apa sama papa kamu. Tapi Papa lagi pergi Ma. Ya udah kamu minta aja sama kakek kamu. Ayu pengen peluk Mama. Ayo. Mama ngeliat muka kamu aja udah males, apalagi meluk kamu. Selama hidup Ayu nggak pernah dipeluk Mama. Kamu tuh kalau minta sesuatu sama kakek kamu sana. Sekali aja Ma, Ayu mohon Ma. Aduh, kamu tuh malam-malam bikin pusing mama. Ya udah keluar. Keluar. Sana. Ma, buka Ma pintunya Ma. Ma, peluk Ayu Ma. Ayu mohon Ma. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Amin. Alhamdulillah, panas kamu sudah turun, Nak. Ayo bangun, Nak. Kita sholat subuh berjamaah. Ayo sayang bangun, Nak. Astagfirullahaladzim. Panas kamu tinggi lagi, Nak. Pak! Ada apa Tijo? Pak, panasnya Ayu tinggi lagi, Pak. Astagfirullah. Ayo. Bawa ke rumah sakit. Pelan. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Mbak Karin? Udah mau mulai syuting ya? Yuk. Maaf Mbak, tadi ada perubahan karakter. Katanya peran Mbak diganti sama pemain lain. Apa?
Diganti? Diganti sama siapa? Sinta yang akan menggantikan peran kamu. Seorang artis muda dan juga sekaligus pacar baru aku. Kurang ajar kamu, Adrian. Kamu tuh udah main curang. Aku nggak main curang. Seharusnya kamu tuh sadar ya. Kalau kamu itu udah tua, udah keriput, dan udah sepantasnya ya. Kamu itu digantikan oleh artis yang lebih muda seperti pacar aku ini. Ya, udahlah, kamu itu emang udah nggak cocok tau nggak di depan layar. Ya, kamu itu cocoknya ya jadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan juga mengurus anak kita. Ya Tuhan, kenapa hidup aku disakiti oleh orang-orang yang aku cintain, Tuhan? Syukurlah kamu gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, yang penting kamu selamat. Kalau perlu ibu akan mengorbankan nyawa ibu demi kamu, sayang. Ayo. Maafin Mama, Nak. Mama janji mulai sekarang Mama bakalan peluk kamu selama apapun yang kamu mau. Ya Allah, Mama berdoa untuk cucu hamba yang sedang sakit di rumah sakit, ya Allah. Kasihan dia, ya Allah. Sembuhkan dia, ya Allah. Semoga dia bisa berkumpul kembali bersama kami, ya Allah. Gimana keadaan anak saya, Dok? Iya, bagaimana, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain.
meninggal, Tejo. Tejo, kenapa kamu diem aja? Coba kasih tahu aku siapa yang meninggal. Ini ada apa? Tejo. Ayu mana, Tejo? Papa mana? Kenapa kamu diam aja? Kasih tahu aku Ayu mana? Papa di mana? Aku mau minta maaf sama Ayu, Tejo. Kamu benar selama ini. Aku ini ibu yang jahat, ibu yang durhaka. Aku minta maaf sama Ayu. Tolong kasih tahu aku, Tejo. Ayu ada di mana? Semalam dia kedinginan, aku nggak bisa peluk dia. Aku mau peluk dia, Tejo. Tolong kasih tahu aku Ayu ada di mana. Kamu jangan diam aja, Tejo. Karin, Ayu ada di sini. Kenapa Ayu ditutupin gitu, Pak? Pak, tolong Pak, kasih tau Karin, Pak. Sejak dia bayi sampai dia sebesar ini, kamu belum pernah gendong dia kan? Kamu belum pernah peluk dia kan? Sekarang peluk mayat anak kamu. Dia meninggal tadi pagi karena radang otak. Ayu, maafin Mama sayang, maafin Mama yang udah jahat, udah kejam sama kamu sayang, maafin Mama. Mama sayang sama kamu, nak. Tadi malam kamu kedinginan, Mama gak bisa peluk kamu. Mama minta maaf sama kamu sayang, Mama sayang sama kamu, Ayu. Maafin Mama. Mama bakalan peluk kamu, cium kamu selama apapun yang kamu mau sayang. Tapi jangan tinggalin Mama, Mama sayang sama kamu. Mama sayang. Karin, ikhlaskan Ayu. Lepaskan dia. Lepaskan Ayu, Karin. Gak, Tejo, gak bisa. Aku ini Mama yang jahat, yang gak tahu diri. Aku selalu menyiksa dia. Dia gak dapat kasih sayang dari aku, Pak. Maafin Mama sayang. Karin, dia harus dimandikan, Karin. Sesudah itu dia harus dimakan. Dia dimandikan. Pak,
Boleh gak aku aja yang mandiin dia, Pak? Karena semenjak dia kecil aku gak pernah mandiin dia, Pak. Boleh kan, Bu? Mama sayang sama kamu, Mama cinta sama kamu, sayang. Mama gak pernah menyayangi kamu, gak pernah mencium kamu, apalagi memandikan kamu. Maafin Mama, Mama udah jahat sama kamu. Mama durhaka sama kamu, kamu tuh anak yang baik, yang sayang sama Mama. Tapi Mama jahatin kamu terus-terusan, Nak. Ya Tuhan, kalau Engkau memberikan aku kesempatan kedua, aku pasti gak akan menyia-nyiakan anakku. Maafin aku, Tuhan. Karin, sekarang waktunya Ayu untuk dimandikan. Enggak, Tejo, aku masih mau peluk anakku dulu. Harus sampai kapan? Kasihan Ayu. Enggak, aku masih mau di sini. Ya udah, kita paksa ya. Enggak, Pak, enggak. Biar Karin mandiin Ayu dulu, Pak. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama, Nak. Maafin Mama udah jahat. Mama udah kejam sama kamu. Selama kamu hidup, Mama gak pernah peluk, gak pernah cium kamu, Nak. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama. Sekarang Mama pengen peluk, pengen cium kamu. Ayo, jangan tinggalin Mama. Maafin Mama. Karin, udah ikhlasin kepergian Ayu. Kita pergi. Iya, Mbak. Ayo kita pulang sekarang, Mbak. Enggak, Pak. Kesian Ayu. Kesian anak aku di sini sendirian, Pak. Aku mau temuin anak aku, Pak. Selama dia hidup aku udah jahat, aku udah kejam sama dia, Pak. Maafin Mama, sayang. Terakhir kali kamu minta peluk, minta cium, Mama gak bisa. Mama sekarang Mama peluk kamu, Mama cium kamu, sayang. Jangan tinggalin Mama, nak. Mama sayang sama kamu. Maafin Mama. Mama udah jahat, Mama udah durhaka sama kamu. Jangan tinggalin Mama. Hati kita, Sang Pencipta yang mengubah kita. Hidayah takkan pernah jauh untuk kita. Hidayah bisa keluar. Kita manusia takkan bisa sempurna.
kuasa, Sang Pencipta